Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 10-4. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi mengenai litosfer bagian 2. Tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Pembentukan muka bumi selain dipengaruhi tenaga dari dalam bumi, juga dipengaruhi tenaga dari luar atau tenaga eksogen. Proses pembentukan muka bumi oleh tenaga eksogen diantaranya ada pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Yang pertama, pelapukan. Pelapukan batuan adalah proses perombakan batuan menjadi bagian yang lebih kecil karena faktor sinar matahari, air, gletser, reaksi kimia, dan kegiatan organisme. Pelapukan terdiri dari pelapukan mekanik atau fisik, pelapukan kimiawi, pelapukan organik. Pelapukan mekanik atau fisik. Perombakan batuan menjadi bagian yang lebih kecil tidak mengubah unsur kimia dari batuan tersebut. Faktor yang menyebabkan adalah perubahan suhu secara tiba-tiba, pembekuan air menjadi es, pergerakan air, pergerakan laut, serta gletser. B. Pelapukan kimiawi. Perombakan batuan yang menyebabkan susunan kimia pada batuan tersebut berubah, terdiri atas proses oksidasi dan hidrasi. Oksidasi adalah proses ketika reaksi kimia terjadi antara mineral batuan dan oksigen. Hidrasi adalah proses terjadinya reaksi kimia ketika air sebagai zat pelarut terabsorpsi mineral batuan. C. Pelapukan organik. Perombakan batuan dengan bantuan organisme dan tumbuhan. Yang kedua ada erosi, diartikan sebagai pemindahan batuan dari suatu wilayah ke wilayah lain. Tahapan-tahapan erosi yaitu A. Detachment, yakni pelepasan batuan dari batuan induknya. B. Transportasi, yakni pemindahan batuan dari satu tempat ke tempat lain. C. Sedimentasi, yakni pengendapan batuan yang terkikis. Berdasarkan kecepatannya, erosi dapat dibedakan atas erosi geologi dan erosi tanah. Erosi geologi yaitu proses penghancuran tanah seimbang dengan proses pembentukannya. Erosi tanah yaitu penghancuran batuan jauh lebih cepat daripada pembentukannya. Berdasarkan zat pengikisnya, erosi dapat dibedakan atas A. Erosi air. Gerakan air baik yang di permukaan tanah maupun di dalam tanah. Erosi batuan oleh air mengalami 4 tingkatan yaitu 1. Erosi percik, disebabkan oleh percikan air hujan. Yang kedua, erosi lembar, pengikisan lapisan tipis permukaan tanah di daerah lereng oleh air hujan dan air lairan. Yang ketiga, erosi alur. Jika terus berlangsung secara terus-menerus, maka tanah membentuk alur yang searah dengan kemiringan lerengnya. 4. Erosi parit. Alur erosi akan membentuk huruf U atau V, biasa terjadi di wilayah lereng yang tinggi. B. Erosi angin. Erosi angin biasanya terjadi di wilayah gurun. C. Erosi gelombang laut atau abrasi. Abrasi adalah pengikisan batuan oleh gelombang laut. Abrasi dapat terjadi karena faktor-faktor yang memengaruhi yaitu 1. Kekerasan batuan yaitu jenis batuan keras yang tahan erosi. Kedua, gelombang laut. Semakin besar gelombangnya, semakin kuat hantamannya. Yang ketiga, kedalaman laut. Gelombang laut di laut dalam lebih besar dibanding laut dangkal, jadi kekuatannya erosinya itu semakin besar. D. Erosi glasial. Erosi yang disebabkan gletser disebut erosi glasial. Ciri khas bentang alam yang dibentuk yaitu terdapat alur pada batuan yang sejajar karena dilalui gletser. Lembah yang dalam dan memanjang dapat terbentuk apabila erosi ini berlangsung secara waktu yang sangat lama. Yang ketiga ada sedimentasi. Sedimentasi terjadi setelah proses pelapukan dan erosi. Proses ini mengalami berbagai tahapan sebelum menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu sebagai berikut. A. Sedimentasi fluvial. Sedimentasi fluvial merupakan proses sedimentasi yang dilakukan oleh aliran air sungai. Ciri khas dari sedimentasi fluvial yaitu perbedaan butiran pada bagian hulu. Batuan yang diendapkan juga merupakan bongkahan yang berukuran besar, serta semakin ke hilir, maka butirannya semakin kecil. Bahkan di daerah muara hanya berupa pasir dan lumpur. B. Sedimentasi hyalois. Sedimentasi hyalois adalah hasil dari endapan oleh angin, biasanya berupa bukit pasir. Sedimentasi ini mengakibatkan bentang alam berupa gumuk pasir yang terdapat di wilayah gurun atau pantai. Contoh gumuk pasir yang ada di Indonesia yaitu terletak di Pantai Parangtritis dan Pameung Peuk di Jawa Barat. C. Sedimentasi marine adalah pengendapan hasil material abrasi di sepanjang pantai yang disebabkan oleh air laut dalam bentuk arus, ombak, tekanan gelombang, pasang, dan juga surut. Bentuk bentang alam yang disebabkan sedimentasi ini yaitu pesisir, spit atau endapan pasir di area pantai yang memanjang ke arah laut, terjadi karena arus pantai membawa endapan material dari daerah muara sungai menuju ke laut. Tombolo atau tanah berpasir yang menghubungkan pulau lepas pantai dengan pulau utama.
Desedimentasi glasial, proses pengendapan material yang dilakukan oleh es atau gletser. Sedimen ini menghasilkan bentang alam yaitu drumlin, bukit atau memanjang atau ramping searah dengan aliran gletser dan terdiri dari endapan gletser. Ciri-ciri drumlin yaitu bentuknya bukit kecil terbentuk seperti telur, terdapat bagian terjal. Pembentukan tanah dan persebaran jenis tanah. Pokok pembahasannya meliputi pembentukan tanah, karakteristik tanah, struktur lapisan tanah, jenis-jenis persebaran dan pemanfaatan tanah. Pembentukan tanah. Pembentukan tanah dipengaruhi beberapa faktor yaitu A. Iklim. Perubahan suhu dari panas ke dingin dan curah hujan yang tinggi mempengaruhi kecepatan kerapuhan batu. B. Organisme. Organisme yang berpengaruh terhadap pembentukan tanah adalah vegetasi dan mikroba tanah. C. Bahan induk batuan mengalami pelapukan. Karakteristik tanah. Yang pertama ada keasaman tanah. Tanah yang subur untuk lahan pertanian yaitu memiliki sifat netral pH berkisar antara 6,0 sampai 7,0. Yang kedua ada warna tanah. Warna tanah pada setiap jenis tanah berbeda karena dipengaruhi oleh kadar bahan organik dan mineral. Semakin gelap warna tanah, tingkat kesuburannya semakin baik. Yang ketiga ada tekstur tanah. Adalah ukuran partikel-partikel tanah, yaitu pasir, debu, dan liat. Tanah yang cocok untuk pertanian adalah tanah yang bertekstur sedang dengan perbandingan pasir, debu, dan lempung yang seimbang. Yang keempat ada struktur tanah, adalah ikatan butiran-butiran pasir, debu, dan liat sehingga membentuk suatu gumpalan seperti granular kubus, lempeng, remah, dan prisma. Tekstur tanah menurut ukurannya bisa dilihat dari piramida struktur tanah. Yang kelima ada permeabilitas tanah, adalah kemampuan tanah dalam menyerap air. Yang keenam ada konsistensi, sangat berpengaruh terhadap teknis pengolahan tanah. Pada kondisi basah, tanah dibedakan menjadi tanah gempur dan teguh. Dalam kondisi kering, tanah dibedakan menjadi tanah lunak dan keras. Struktur lapisan tanah. Yang pertama, tekstur tanah dibedakan berdasarkan ukuran butir tanah. Nah, yang kedua, struktur atau bentuk tanah mengacu pada cara butir-butir tanah menggumpal bersama dengan bentuk dan ukuran yang bervariasi. Yang ketiga, warna tanah menunjukkan komposisi kimiawi dari batuan induk. Yang keempat, permeabilitas tanah atau kemampuan tanah menyerap air. Yang kelima, porositas tanah atau jumlah ruang yang kosong dan juga bisa disebut dengan pori-pori tanah. Tanah terdiri dari beberapa lapisan yang disebut sebagai horizon. Yang pertama, horizon O atau organik yang terletak pada lapisan tanah paling atas yang mengandung lebih dari 20%. Yang kedua, horizon A terdiri dari materi organik berwarna gelap atau humus. Yang ketiga, horizon E atau evaluasi adalah lapisan tanah yang berwarna lebih terang akibat pencucian intensif oleh air. Yang keempat, horizon B adalah lapisan material hasil pencucian di horizon E. Yang kelima, horizon C adalah lapisan tanah yang paling bawah yang terdiri di atas batuan yang menunjukkan tanda-tanda pelapukan. Yang keenam, horizon D atau R adalah tempat batuan induk yang belum mengalami pelapukan. Yang keempat, kita akan membahas tentang jenis-jenis persebaran dan pemanfaatan tanah. Yang pertama, tanah vulkanis atau tanah gunung api. Tanah vulkanis adalah tanah hasil pelapukan, bahan padat dan cair yang dikeluarkan gunung berapi. Tanah tersebut sangatlah subur karena mengandung unsur hara atau mineral yang diperlukan tanaman. Jenis tanah ini terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Lombok. Pemanfaatannya untuk pertanian dan perkebunan. Jenis tanah vulkanis ada dua macam. Yang pertama, regosol. Ciri-cirinya berputir kasar, berwarna kelabu kuning, cocok untuk tanaman palawija, tembakau, dan buah-buahan. Yang kedua ada andosol. Ciri-cirinya berputir halus, tidak mudah tertiup angin, berwarna abu-abu, dan sangat subur. Cocok untuk pertanian. Bisa dilihat di gambar berikut. Yang pertama ada tanah regosol. Yang kedua ada tanah vulkanis. Yang ketiga ada tanah andosol. Yang kedua ada tanah aluvial. Tanah aluvial berasal dari endapan lumpur yang di bawah aliran sungai. Tanah ini umumnya subur. Tanah ini ditemukan terutama di sepanjang daerah aliran sungai, hampir seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, ada tanah gambut atau organosol. Bisa disebut juga dengan tanah rawa. Tanah ini berwarna hitam, memiliki kandungan air dan bahan organik yang tinggi, tingkat keasaman pH juga tinggi, tetapi miskin unsur hara, dryness-nya jelek, dan kurang subur. Persebarannya di Kalimantan, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Papua bagian selatan. Pemanfaatan tanah ini untuk persawahan palawija dan tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa. Yang keempat, ada tanah merah kuning. Tanah ini terbentuk dari batuan kuarsa. Jenis tanah ini banyak ditemukan di Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
cocok untuk tanaman karet, pinus, dan acacia. Yang kelima, tanah kapur. Tanah kapur atau Mediterania atau Terosora tanah kapur adalah jenis tanah hasil pelapukan dari batuan kapur atau batuan endapan. Tanah ini terdapat di daerah-daerah pegunungan kapur seperti Pegunungan Kidul dan Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah. Tanah ini berwarna hitam dan miskin unsur hara, sehingga jenis tanah ini kurang subur. Tanah kapur juga baik untuk tanaman jati dan palawija. Yang keenam ada tanah litosol. Tanah litosol adalah jenis tanah berbatu dengan pisah tanah yang tidak begitu tebal. Tanah ini berasal dari jenis batuan-batuan keras yang belum mengalami proses pelapukan secara sempurna, sehingga sukar ditanami dan kandungan unsur haranya sangat rendah. Jenis tanah litosol banyak ditemukan di lereng gunung dan pegunungan di seluruh Indonesia. Tanah litosol secara umum tidak bisa dimanfaatkan. Hanya sebagian kecil yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman pohon-pohon besar di hutan, palawija, dan padang rumput. Yang ketujuh ada tanah lotofol. Tanah lotosol merupakan jenis tanah tua. Tanah ini terbentuk dari batu api yang kemudian mengalami proses pelapukan lebih lanjut. Jenis tanah ini banyak terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jenis tanah latosol bersifat asam dan kandungan bahan organiknya rendah hingga sedang. Tanah ini cocok untuk hutan tropis. Yang kedelapan ada tanah patsul atau tanah pucat. Tanah ini berbentuk karena pengaruh suhu rendah dengan curah hujan yang tinggi. Tanah patsul banyak terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua. Tanah patsul mengandung unsur hara yang sangat miskin, tidak subur, dan sulit ditanami. Tanah ini baik untuk tanaman kelapa sawit dan jabu mete. Yang kesembilan ada tanah mergal. Tanah mergal adalah campuran tanah liat, kapur, dan pasir. Persebaran tanah mergal terdapat di Kediri dan Madiun, Jawa Timur, serta Nusa Tenggara. Tanah ini subur dan cocok dimanfaatkan untuk tanaman jati. Yang ke-10 ada tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah hasil pencucian karena pengaruh suhu rendah dan curah hujan tinggi. Hal ini mengakibatkan berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tanaman larut dan meninggalkan sisa oksidasi besi dan aluminium, sehingga tanah ini tidak subur. Tanah laterit terdapat di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Pemanfaatannya cocok untuk tanaman kelapa dan jabu mete. Yang ke-11 ada tanah humus. Tanah humus terbentuk dari pelapukan tumbuhan. Tanah humus juga sangat subur dan dapat ditemukan di bawah batuan dan tumbuh-tumbuhan yang lebat. Tanah ini biasanya berwarna hitam. Yang keempat, kita akan membahas tentang pemanfaatan dan konservasi tanah, meliputi pemanfaatan tanah, perubahan tanah, dampak perubahan tanah terhadap kehidupan manusia, dan upaya konservasi tanah. Pemanfaatan tanah. Tanah merupakan tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Tanah tidak hanya bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan loh, manusia juga memanfaatkan tanah untuk menunjang kehidupannya. Manfaat tanah bagi makhluk hidup antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tanah untuk lahan pertanian. Yang kedua, tanah sebagai habitat hewan yang hidup di dalam tanah. Yang ketiga, tanah untuk bahan baku karya seni, bahan baku produksi, dan peralatan rumah tangga. Yang keempat, tanah sebagai tempat sumber air. Yang kedua, perubahan tanah. Tanah termasuk material yang mudah mengalami perubahan atau kerusakan. Contoh masalah yang mengenai tanah yaitu tanah longsor. Faktor yang memengaruhi perubahan atau kerusakan tanah yang disebabkan manusia dan alam yaitu A. Erosi. Erosi yaitu proses pengikisan tanah yang kemudian tanah tersebut dipindahkan oleh air, angin, gletser, dan gravitasi bumi. B. Perusakan hutan. Hutan yang rusak dapat mengurangi daya serap tanah dan mengurangi kemampuan tanah dalam menampung dan menahan air sehingga tanah mudah tererosi. C. Tanah longsor. Tanah longsor adalah turunnya tanah dan batuan ke bawah bukit. Tanah longsor lebih berpotensi terjadi pada saat musim hujan. Hal ini karena air hujan dapat mempercepat terjadinya longsor, karena tanah menjadi longgar dan berat. D. Air hujan. Air hujan merupakan faktor utama terjadi kerusakan tanah melalui proses perubahan kimiawi. Hujan deras dapat menghanyutkan tanah. E. Kehilangan unsur hara dan bahan organik. Unsur yang bisa memengaruhi kesuburan tanah adalah unsur hara. Faktor yang menyebabkan penurunan unsur hara antara lain alih guna hutan menjadi tanaman semusim, penggunaan pupuk kimia terus-menerus. F. Penjenuhan tanah oleh air. Penjenuhan tanah oleh air adalah proses penggenangan tanah. Tanah yang tergenang air berpengaruh buruk terhadap perakaran tanah karena menghambat sirkulasi udara ke dalam tanah. Yang ketiga ada dampak perubahan tanah terhadap kehidupan manusia. A. Daerah atau wilayah tempat tinggal manusia semakin berkurang. B. Pendapatan petani berkurang karena penurunan produktivitas tanah, berkurangnya lahan untuk bercocok tanam karena banyak tanah menjadi lahan kritis.
C. Banyaknya bencana seperti banjir dan tanah longsor, karena laju infiltrasi dan kemampuan tanah menahan air berkurang. Yang keempat, upaya konservasi tanah. Konservasi tanah adalah upaya memelihara dan melindungi tanah yang dimanfaatkan secara teratur dengan tujuan mengurangi dan memberi solusi masalah kerusakan tanah. Pada dasarnya, upaya konservasi tanah dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Mengurangi besar energi perusak, yaitu air hujan dan aliran permukaan. B. Meningkatkan ketahanan agregat tanah terhadap siraman air hujan dan kikisan dari aliran permukaan. C. Memperbaiki perlindungan tanah. Program konservasi tanah secara umum adalah sebagai berikut. A. Di bagian hulu mempertahankan kelestarian hutan untuk mencegah terjadinya erosi. B. Di bagian hilir mengendalikan banjir, mengelola pengendapan sungai, dan mengawasi pembangunan permukiman. Berdasarkan caranya, terdapat 3 jenis konservasi tanah, yaitu A. Metode vegetatif adalah metode pengawetan tanah dengan cara menanamkan vegetatif pada lahan yang dilestarikan. Metode ini sangat efektif untuk mengendalikan erosi tanah. Beberapa cara konservasi tanah menggunakan metode vegetatif antara lain. Yang pertama, reboisasi. Yang kedua, consort strip cropping adalah bercocok tanam dengan jenis tanaman semusim dengan strip-strip berselang-seling menurut garis kontur. Yang ketiga, crop rotation adalah penanaman jenis tanaman secara bergantian dalam satu lahan. B. Metode kimia adalah metode yang memanfaatkan bahan kimia sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan erosi tanah. Bahan kimia yang digunakan dapat berupa bahan organik ataupun anorganik. Pemberian bahan kimia bertujuan membuat struktur tanah solid. Bahan kimia juga bekerja dengan cara membentuk pori-pori udara di dalam tanah. C. Metode mekanik adalah metode melalui teknik-teknik pengolahan tanah yang dapat memperlambat aliran permukaan. Beberapa caranya yaitu contour plowing, yaitu membacak sawah searah garis kontur. Yang kedua, guludan atau pematang adalah tumpukan tanah yang dibuat membancang searah garis kontur. Yang ketiga, terasering atau menanam dengan sistem teras-teras di daerah lereng. Yang keempat, perbaikan drainase dan irigasi. Yang terakhir, kita akan membahas tentang lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data geologi. Beberapa manfaat data geologi adalah sebagai berikut. 1. Eksplorasi sumber daya mineral dan energi. 2. Menunjukkan kawasan rawan bencana alam geologi. 3. Menunjukkan perencanaan pembangunan dan tata ruang. 4. Menunjang pembangunan transportasi dan komunikasi. Data geologi banyak dimanfaatkan oleh kementerian dan kelembagaan nasional antara lain Kementerian SDM, Kementerian Kehutanan, Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum, dan Bappenas atau Bapeda. Beberapa lembaga yang menyediakan data geologi adalah PAN, BIK, Bappenas, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.